Selamat datang buat teman-teman yang menonton video ini. Video ini akan membahas seputar belajar investasi saham. Ada baiknya buat teman-teman sebelum memulai berinvestasi untuk memahami dahulu tentang saham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video ini. Di video kali ini, kita akan membahas mengapa harus investasi saham. Sebelum kita membahasnya, ada baiknya kita ingat lagi apa itu investasi dan apa itu saham. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Kadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Saham adalah bukti kepemilikan dalam suatu perseroan yang merupakan hak klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Bagi yang belum paham mengenai arti dan pengertian saham, dapat menyaksikan video sebelumnya, yaitu arti dan pengertian saham. Mengapa kita harus memilih investasi saham? Sebelum membahas lebih lanjut, kita pastikan dulu paham akan perbedaan menabung dengan investasi. Jadi, teman-teman harus bisa dulu membedakan antara nabung dengan investasi. Yang pertama, tujuan menabung, yaitu mengamankan dan mengumpulkan. Sebagai contoh, si A punya suatu rencana yang mana 2 tahun ke depan dananya akan dia gunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Maka yang harus dilakukan si A adalah menyimpan dana yang dia dapatkan setiap bulan ke bank, yang nantinya setelah 2 tahun, dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan si A yang sudah direncanakan tadi. Itulah menabung. Konsepnya mengamankan uang terlebih dahulu dan menumpuknya atau mengumpulkannya. Jadi, menabung adalah proses mengumpulkan uang untuk kebutuhan finansial jangka pendek, yaitu kurang dari 3 tahun, yang tujuannya adalah untuk melindungi atau mengalokasikan uang untuk kebutuhan jangka pendek. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman berharap mendapatkan hasil yang banyak dari menabung, itu adalah pola pikir yang salah. Karena menabung hanya bisa mengamankan uang yang ada, bukan untuk mencari atau mengembangkan uang ataupun dana kalian. Lalu tujuan investasi, yaitu mendapatkan keuntungan. Biasanya jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Bagaimana caranya? Uang sebesar 500.000 bisa menjadi 1 juta. Jadi, bisa memperoleh keuntungan sebesar 500.000. Itulah namanya investasi. Jadi, hasil yang diperoleh jauh lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah resiko menabung. Relatif tidak ada. Dulu di tahun 1997 sampai 1998, menabung pun bisa mengalami kehilangan atau kerugian karena belum adanya lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi, kalau bank tempat kita menabung mengalami pailit atau bangkrut, maka nasabahnya kehilangan dananya di bank, atau simpanan nasabah akan ikut hilang
dan tidak bisa diambil di bank tempat kita menabung. Resiko investasi selalu besar dan selalu ada. Biasanya, semakin besar resiko, semakin besar pula hasilnya. Yang ketiga, jenis transaksi menabung, yaitu simpan pinjam uang. Kegiatannya hanya menyimpan dan meminjam. Jenis transaksi investasi, kegiatannya adalah jual beli. Kita beli di harga rendah, lalu kita jual di harga yang tinggi, sehingga memperoleh keuntungan. Contohnya, kita beli tanah pas harga lagi turun, lalu pas harganya tinggi kita jual. Demikian juga dengan properti. Kita beli di harga yang murah, setelah 3 tahun biasanya naik harganya 2 kali lipat, lalu kita jual. Itulah investasi. Lalu yang keempat adalah tempat transaksi menabung. Jelas di perbankan. Tempat transaksi investasi khusus untuk instrumen keuangan adanya di pasar modal. Instrumen keuangan ini adalah berupa saham, obligasi, dan reksadana. Tapi kalau selain instrumen keuangan, tentu saja beda lagi tempatnya ya teman-teman. Seperti yang real ini, emas atau logam mulia, properti atau tanah atau bisnis atau usaha. Jadi di tempatnya masing-masing. Kalau investasi properti ya di properti, investasi di bisnis usaha ya di bisnisnya juga. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Bicara mengenai investasi, kenapa sih kok kita harus berinvestasi? Karena untuk memproteksi daya beli kita di atas inflasi, dan juga untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan. Dengan berinvestasi, bisa juga untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa depan, karena dengan keterbatasan usia produktif, jadi kan tidak mungkin kita kerja terus sampai tua. Itulah gunanya investasi. Dan yang paling penting, dengan kita berinvestasi, nanti investasi tersebut bisa untuk diwariskan. Itulah 4 perbedaan antara menabung dengan investasi. Tujuan menabung menyimpan uang. Kalau investasi mendapatkan keuntungan. Potensi risiko, menabung relatif tidak ada risiko. Sedangkan investasi, potensi risiko ada. Jenis transaksi, menabung, menyimpan dan meminjam. Kalau investasi, menjual dan membeli, atau membeli lalu jual. Tempat transaksi, kalau menabung di perbankan, sedangkan investasi tempat transaksinya di pasar modal. Selanjutnya, mengapa kita memilih investasi saham? Karena mudah atau gampang. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberikan rekomendasi investasi. Juga ada online tradingnya, sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam. Juga tidak sulit melakukan pemantauan, karena sekarang semuanya sudah serba canggih, serba teknologi. Juga tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi.
Nah, setiap transaksi yang dilakukan jadi sangatlah mudah, dan sekarang juga sudah paperless. Jadi tidak ada lagi berkas-berkas yang perlu ditandatangani. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Bisa pakai smartphone kapan saja. Bila ingin transaksi beli ataupun jual, tinggal tekan. Juga tidak perlu menelpon broker untuk melakukan transaksi jual maupun beli. Lalu yang kedua adalah terjangkau. Terjangkau di sini maksudnya adalah bisa dimulai dengan nilai yang rendah, yaitu dari Rp100.000 setiap bulan. Jadi bisa menabung saham. Contohnya, saham Astra, harga per lembar saat ini sekitar 5.300. Bila dibeli dengan satu lot, maka harganya sekitar 530.000 saja. Padahal perusahaan sebesar Astra yang merajai otomotif di Indonesia yang memiliki market kapitalnya 233,79 triliun, kita bisa beli sahamnya hanya dengan mengeluarkan uang kurang dari 1 juta. Jadi benar-benar bisa dijangkau. Jadi terjangkau itu kita bisa membeli saham tidak harus dengan uang yang besar. Kita bisa menabung dulu bila uangnya tidak mencukupi. Seperti contoh tadi, harga satu lot saham Astra yang sebesar 530.000. Kalau sudah cukup uangnya, baru kita belikan sahamnya. Bisa juga disesuaikan dengan kondisi keuangan. Kalau memang kondisinya memiliki banyak uang, ada banyak pilihan saham juga, sehingga bisa membeli beberapa saham dengan jumlah beberapa lot sesuai dengan saham yang diinginkan. Dan yang pasti, memilih investasi saham itu karena menguntungkan. Menguntungkan karena bursa efek di Indonesia adalah bursa efek yang paling bagus pertumbuhannya di seluruh dunia dalam kurun waktu 10 tahun ini. Berdasarkan laporan per September 2016, return 10 tahun Indonesia adalah menempati posisi pertama, yaitu 348%. Lalu di bawahnya adalah negara India sebanyak 198%. Dan di posisi ketiga adalah dari negara Thailand, lalu disusul Amerika dan Inggris. Itu artinya return paling tinggi di antara bursa-bursa di dunia adalah negara Indonesia, di mana artinya adalah bahwa kinerja pasar saham di Indonesia adalah pilihan terbaik untuk investasi jangka panjang. 70% dari 535 saham, yaitu 240 saham, memperoleh kenaikan di atas 10% per tahun, dan 134 saham memperoleh kenaikan di atas 20% per tahun. Investasi saham akan untung maksimal bila disimpan dalam waktu yang panjang dan harus bertahun-tahun lamanya, karena kalau dalam jangka waktu pendek maka akan kena resiko naik turunnya harga saham yang sifatnya temporer. Nah, bagaimana cara kita menikmati return tinggi yang optimal dengan modal yang kecil atau pas-pasan? Jawabannya adalah asalkan secara rutin setiap bulan kita membeli saham, maka hasilnya juga akan luar biasa. Ada yang namanya disebut dengan bola salju atau compound interest yang akan membuat tabungan saham kita jadi semakin besar. Jadi investasi bisa secara berkala dengan orientasi jangka panjang.
menabung sedikit-sedikit uangnya, lalu sudah cukup, kita investasikan, kita belikan saham. Investasi di bursa atau di pasar modal pun bukanlah judi dan tidak memiliki resiko yang tinggi karena regulasi yang sangat baik. Sekarang kita lihat kasus untuk membuka mindset atau merubah mindset yang salah selama ini. Contoh 1. Pada tahun 2010, si A memiliki dana 20 juta. Mana yang lebih baik? Didepositokan atau untuk membeli saham? Kalau dana 20 juta didepositokan di Bank BCA dengan dana awal yang nantinya dikompon dengan suku bunga yang ada, maka di tahun 2020 dana yang semula 20 juta tumbuh menjadi 33.480.194 rupiah dengan nominal keuntungan sebanyak 13.480.194 rupiah dengan persentase keuntungan sebesar 67%. Namun, bila dana 20 juta milik si A tadi dibelikan saham di Bank BCA, di mana harga terendah pada saat itu sebesar 4.425, maka dana di tahun 2010 sebesar 20 juta bertumbuh menjadi 151.073.446 di tahun 2020 dengan nominal keuntungan sebesar 131.073.446. Dan bila dana sebesar 20 juta di tahun 2010 itu dibelikan di harga yang tertinggi saat itu, yaitu 7.200 per lembar, maka pertumbuhan nilai di tahun 2020 menjadi 92.847.222. Kalau kita presentasikan, maka kenaikan nilai atau uang milik si A yang sebesar 20 juta di tahun 2010 naik sebesar 364% di harga tertinggi dan naik menjadi 655% di harga terendah. Bila kita bandingkan dengan hasil deposito di Bank BCA, maka selisihnya juga cukup besar. Hasil di deposito hanya sebesar 67%, sedangkan hasil membeli saham di Bank BCA adalah sebesar 364% sampai 655%. Jadi lebih menguntungkan kalau dana yang kita punya itu kita belikan sahamnya saja di Bank BCA daripada kita mendepositokan uang di Bank BCA. Sekarang kita lihat contoh 2, yaitu bila di tahun 2010 uang si A yang sebesar 20 juta dibelikan saham Mayora, maka apa yang akan terjadi? Bila di tahun 2010 harga saham tertinggi di Mayora adalah sebesar 400, maka dana 20 juta di tahun 2010 akan tumbuh menjadi 108.500.000 di tahun 2020 dengan nominal keuntungan sebesar 80 juta
88.500.000. Lalu, bila dana 20 juta di tahun 2010 dibelikan, harga saham yang terendah saat itu 140 per lembar, maka dana tersebut akan tumbuh menjadi 310 juta di tahun 2020 dengan nominal keuntungan sebesar 290 juta. Kalau kita lihat nilai kenaikan dana yang kita tanamkan di saham kurun waktu dari tahun 2010 hingga 2020, nilainya berlipat dari 442% sampai dengan 1420%. Di sini menunjukkan bahwa bila kita menanamkan saham di perusahaan yang bagus, maka tidak memungkinkan kita tidak menutup mata. Kita akan memperoleh keuntungan dari dana yang kita tanamkan. Belum lagi dari hasil kenaikan pertumbuhan dana yang kita tanam, kita juga akan memperoleh keuntungan dari dividen, yaitu dividen laba perusahaan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang dibagikan bagi para pemegang saham. Selain itu juga kita akan memperoleh keuntungan dari capital gain. Capital gain atau kenaikan harga saham itu biasanya dia akan tumbuh. Harga saham tersebut akan tumbuh bersama dengan pertumbuhan perusahaan tersebut. Bila kita lihat grafiknya Mayora, pertumbuhan Mayora, perusahaan Mayora termasuk yang tipenya grow, dalam arti tiap tahun selalu mengalami pertumbuhan atau naik sahamnya, dan terjadi percepatan pertumbuhan atau kenaikan harga saham mulai di tahun 2015 hingga 2018 pertengahan. Lalu barulah terjadi penurunan yang merupakan koreksi atas kenaikan yang cukup tajam selama ini. Hal ini adalah wajar karena sejak 2010 sampai 2015 sahamnya mengalami kenaikan yang cukup tajam atau cukup tinggi, atau biasa disebut dengan trigger. Akan tetapi, karena adanya kasus corona di pertengahan 2019, makanya koreksinya jadi agak lama dan agak tajam, yaitu di angka 0,236% dari kenaikan yang terjadi selama ini. Dan setelah sampai di titik 0,236 Fibonacci, dia berusaha untuk rally lagi. Itu berdasarkan teknikal ya, teman-teman. Oh ya, saham Mayora adalah saham perusahaan yang bergerak di makanan dan minuman. Cukup banyak produk-produk yang dihasilkan. Dan tanpa kita sadari, kita telah mengkonsumsinya setiap hari. Market cap perusahaan ini juga cukup besar, yaitu di 57,91 triliun. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Si A di tahun 2010 memiliki uang 29 juta dan dibelikan tanah. Maka tahun 2015 harga tanahnya menjadi 29 miliar. Itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan nilai tanah dalam 5 tahun, yaitu 99.900%. Fantastis. Tapi kalau kita tidak bisa membeli tanah atau properti dengan uang sebesar itu atau sebanyak itu, lebih baik kita beli sahamnya saja, karena
yang dicari di tanah dan yang dicari di saham itu sama, yaitu pertumbuhan atau pertumbuhan nilai, supaya uang yang ada bisa bertambah. Yang kalau dihitung pertumbuhan itu namanya persentase yang dipakai. Bedanya, kalau kita beli saham, lalu kita tinggal tidur dan kita nggak pikirin lagi, maka akan tetap aman. Tetapi, kalau kita beli tanah dan kita nggak tengok-tengok lagi sampai lama, maka begitu ditengok, udah dipatok orang tanahnya. Apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi bila dana tersebut dibelikan properti, di mana pertumbuhannya juga lumayan cepat untuk investasi properti. Tapi, beda dengan saham yang tidak perlu biaya perawatan. Kalau properti, kita tetap harus mengeluarkan biaya perawatan, perbaikan, dan lain-lain. Sedangkan saham tidak. Jadi saham itu bebas dengan biaya-biaya. Jadi, kesimpulannya adalah, kalau memang niatnya untuk mendapatkan keuntungan, jawabannya adalah dengan membeli saham atau investasi saham. Terserah mau beli saham di sektor di perbankan atau sektor lain seperti consumer good atau komoditi. Itu juga jauh lebih menguntungkan daripada didepositokan. Karena investasi tidaklah terpengaruh dengan yang namanya krisis. Bahkan harganya terus naik walaupun krisis, karena produk-produknya memang dipakai atau dibutuhkan. Yang kalau dihitung-hitung per tahun bisa mencapai 28% atau bisa lebih dari itu. Beda dengan deposito yang pertumbuhannya per tahun hanya berkisar antara 7-8% saja. Daripada deposito di bank, lebih baik beli saja banknya. Bisa kan dengan membeli sahamnya walaupun dalam jumlah yang kecil. Lalu kita tinggal tidur, nanti akan naik sendiri harga sahamnya sesuai dengan perkembangan bank itu sendiri, seperti yang ada di Bank BCA. Demikian pembahasan mengenai mengapa harus investasi saham di video kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan tentang saham untuk bisa berinvestasi lebih baik lagi. Bila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, dan bila tidak suka dengan video ini, silahkan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya dalam pembahasan lebih lanjut mengenai investasi saham. Salam.